Hai para pencinta YouTube, gimana kabar kalian? Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan ngebahas anime Nanatsu no Taizai. Bercerita tentang seorang karakter yang terlihat dungu, suka meraba-raba, dan suka memegang. Di awal kita diperlihatkan karakter bernama Meliodas yang lagi melayani NPC di toko bar miliknya sambil menyajikan makanan yang terlihat lezat, tetapi rasanya. Di saat yang sama, kita diperlihatkan seekor babi yang bisa ngomong. Babi kalian semua, toksik bejir. Di saat yang sama, mereka kedatangan tamu yang terlihat besar dan hitam. Setelah diperhatikan, sosok yang ada di balik zira itu ternyata seorang gadis. OTW jadi waifu sih ini mah. Meliodas memberi pertolongan kepada gadis itu. Denyut nadinya masih berfungsi. Nadine Dasmu. Setelah si gadis bangun, dia memperkenalkan diri sebagai Elizabeth. Mau jadi waifunya admin gak? Wah, ada babi. Babinya bisa ngobrol. Jangan sentuh aku, babi. Lu yang babi. Setelah itu, Elizabeth bercerita gimana caranya dia sampai ke sini. Jadi gini, Elizabeth berkelana seorang diri sambil mencari Nanatsu no Taizai. Setelah berapa hari tanpa makan, tanpa tidur, tanpa ngopi, tanpa jajan, tanpa TikTok, tanpa segalanya, dia akhirnya tumbang di depan toko Meliodas. Di saat asik-asiknya ngobrol, para kroco ini mendapatkan laporan kesatria hitam ada di sekitar sana dan mereka mencurigai bar milik Meliodas. Dengan santainya Meliodas memperlihatkan si satria hitam yang ternyata si babi yang lagi nyamar. Bawa aja mas nih babi, gak ada fungsinya, toksik mulu kerjaannya. Oi babi. Di satu sisi Elizabeth yang berusaha melarikan diri malah kelihatan ama para kroco ini. Alhasil dia dikejar. Beruntung si babi jago tawuran. Meliodas juga membantu dengan keadaan tangan yang lagi. Mamang Meliodas penasaran mengapa Elizabeth mencari Nanatsu no Taizai. Bukankah mereka kriminal yang terkenal? Oke, gua jelasin. Nanatsu no Taizai itu sebuah kelompok kriminal yang terdiri dari 7 orang. Mereka ini lagi diburu oleh beberapa kerajaan untuk dihabisi. Intinya mereka ini penjahat kelas kakap, gitu. Elizabeth hanya ingin meminta bantuan ke kelompok itu. Elizabeth yakin Nanatsu no Taizai bukanlah penjahat seperti yang orang lain katakan. Berapa saat setelahnya, mereka diserang sama ketua para kroco tadi. Di sini Meliodas berhasil menyelamatkan 2 orang beban ini, termasuk ini. Lah, lu siapa? Para NPC ini menyebut diri mereka kesatria dari kerajaan. Nggak tahu kerajaan mana. Yang pasti kesatria korup ini sadar sosok Elizabeth yang ada di hadapannya adalah Tuan Putri ketiga dari Lyonesse. Tanpa basa-basi, beruntung tidak ada yang jadi Kiko di sini. Elizabeth meminta maaf karena dirinya menyebabkan masalah. Dia juga berterima kasih kepada Meliodas. Walau tidak saling kenal, dia tetap memberinya makan. Saat mereka hampir di end, Meliodas memperkenalkan diri sebagai Shin Meliodas, yang ternyata dia adalah Kapten Nanatsu no Taizai. Mamang Meliodas bersedia membantu Elizabeth mencari Nanatsu no Taizai dengan kendaraan yang ia miliki. Kendaraannya kekecilan mas. Berapa hari setelah perjalanan, mereka sampai di sebuah desa.
Di sini Meliodas berniat mencari informasi tentang keberadaan 271 triliun yang dikorup, mencari dan mengumpulkan informasi tentang Nanatsu no Taizai. Tetapi desa ini memiliki masalah. Para penduduknya dihukum karena telah membuat sang kesatria marah dan menyebutkan nama Nanatsu no Taizai. Si kesatria bukan hitam menancapkan pedang ke tanah. Hal ini membuat air di seluruh desa jadi kering, seperti danau, sumur, air kopi, ayam, kambing, jerapah, kuda, gajah, itu semua gak ada cuy. Tetapi beruntung MC kita ada di sana. Pedang yang gak bisa dicabut walau ditarik sebanyak ini. Sangat mudah bagi MC. Setelah kejadian, penduduk desa berterima kasih kepada Meliodas dan merayakan keberhasilan mereka. Di sini, Mamang Meliodas mendapatkan petunjuk. Di ujung desa ada hutan berkabut yang dipanggil hutan mimpi. Di sini Meliodas yakin di hutan itu ada salah satu Nanatsu no Taizai. Singkatnya, mereka sampai di tempat itu. Secara tiba-tiba si babi malah jadi banyak cuy. Ini dilakukan oleh penjaga hutan. Mereka tidak ingin wilayahnya diganggu. Penjaga di sini sering meniru wujud mereka yang memasuki hutan ini. Setelah itu, mereka berlari ke dalam hutan. Mereka juga melihat sesosok anak kecil. Wah, ini kecil banget sih. Kecil. Wanjir, kecil banget, cok. Terlihat kecil tapi besar. Dia ini bernama Diane, salah satu Nanatsu no Taizai yang dicari-cari. Setelah dilempar dan Meliodas pun menjelaskan semua tujuannya mencari Nanatsu no Taizai untuk membantu Elizabeth. Tanpa mereka sadari, kesatria kudus telah menemukan tempat mereka. Si kesatria Pink berniat menghabisi Meliodas dan membalas kematian ayahnya yang telah Meliodas habisi 10 tahun lalu. Di sini Meliodas menjelaskan bukan dia yang membunuh ayahnya, tetapi si Pink tidak peduli. Dia juga merasa dia lebih kuat dari Nanatsu no Taizai. Mangi ade. Di sini Meliodas sedikit kewalahan. Dia bahkan terkena tebasan yang cukup kuat. Di saat-saat kematiannya, Meliodas menanyakan keberadaan Nanatsu no Taizai yang lain. Si Pink yang punya jiwa kesatria memberi informasi tentang keberadaan Nanatsu no Taizai. Meliodas yang lagi cosplay SpongeBob berterima kasih untuk informasinya dan menyuruh Diane untuk melempar si Pink sejauh-jauhnya.